Pendahuluan. Di sekitar rumah atau dimanapun kita berada, tentunya tidak lepas dari bahan kimia. Apakah bahan kimia itu? Bahan kimia merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Mulai kita bangun tidur, ke kamar mandi, ke dapur, ke sekolah, ke pasar, dan berbagai aktivitas sehari-hari, sebenarnya kita telah berinteraksi dengan bahan-bahan kimia. Bahan kimia yang akan dibahas pada bab ini, yaitu bahan kimia rumah tangga, industri, pertanian, dan kesehatan, serta dampak negatif yang ditimbulkan. Untuk bahan kimia pada makanan, akan dipelajari pada bab selanjutnya. Bahan kimia rumah tangga. Di dalam rumah tangga, penggunaan bahan kimia banyak digunakan dan sering kali tanpa kita sadari. Misalnya, ketika pakaianmu kotor, kamu mencucinya dengan menggunakan sabun atau deterjen. Untuk mengharumkan ruangan, kamu menggunakan parfum ruangan. Minimal 2 kali sehari kamu menyikat gigi. Sebelum berangkat kerja, kakak tidak lupa berdandan. Ketika begitu banyak nyamuk di sekelilingmu, kamu akan segera menyalakan anti nyamuk, dan lain sebagainya. Sabun, deterjen, parfum, pasta gigi, alat kosmetik, anti nyamuk, dan barang-barang di sekitar kita merupakan benda yang mengandung bahan kimia. Bahan kimia rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu pembersih, pewangi, pemutih, pembasmi serangga, serta sebagai bahan untuk kosmetik. Bahan kimia yang digunakan untuk pembersih. Pembersih berfungsi untuk membersihkan berbagai benda di rumah tangga dari kotoran. Ada beberapa jenis bahan kimia yang dapat digunakan sebagai pembersih. Misalnya, pembersih badan, pembersih piring, pembersih baju, pembersih gigi, pembersih rambut, pembersih lantai, serta pembersih motor dan mobil. Sabun mandi dibuat dengan menggunakan minyak kelapa atau minyak sawit, lemak hewan, dan kalium hidroksida atau KOH sebagai bahan utamanya. Kemudian, bahan tersebut ditambahkan zat pewarna, aroma pewangi atau terapi, dan zat pelembab atau moisturizer. Sabun mandi dapat dibagi menjadi sabun mandi buat tubuh dan sabun pembersih muka. Sabun pembersih muka sering ditambahkan zat anti jerawat, madu, dan zat pelembab yang lebih banyak untuk menghindari kulit kering pada wajah. Dalam pembuatan sabun cuci, bahan yang digunakan hampir sama dengan pembuatan sabun mandi. Tetapi, kalium hidroksida diganti dengan natrium hidroksida. Selanjutnya, ditambahkan bahan pewarna dan pewangi seperti lavender, jeruk nipis atau minyak serai. Dalam pembuatan deterjen, biasanya digunakan natrium hidroksida dan alkyl benzen sulfonat atau ABS sebagai pengganti minyak kelapa. Kemudian, campuran tersebut ditambahkan dengan natrium karbonat, natrium silikat, pewarna, dan pewangi. Hasilnya terbentuk pasta atau sabun colek. Sedangkan butiran-butiran kecil pada deterjen diperoleh dengan mengeringkan pasta dengan menggunakan alat. Pernahkah bajumu tertumpah minyak atau lemak dari makanan? Apakah noda ini bisa dibersihkan? Noda lemak pada pakaian ini dapat dibersihkan dengan menggunakan sabun atau deterjen. Molekul sabun dan deterjen terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang suka air atau hidrofilik atau bersifat polar, sehingga dapat larut dalam air, dan bagian yang tidak suka air atau hidrofobik atau bersifat non-polar, yang larut dalam minyak atau lemak. Jika pakaian yang dicuci dengan deterjen terdapat lemak, maka bagian ion yang tidak suka air atau hidrofobik masuk ke dalam butiran minyak atau lemak, dan bagian ion yang suka air atau hidrofilik akan mengarah ke pelarut air. Keadaan ini menyebabkan butiran-butiran minyak akan saling tolak-menolak karena menjadi bermuatan sejenis. Akibatnya, kotoran lemak atau minyak yang telah lepas dari pakaian tidak dapat saling bersatu lagi dan tetap berada dalam larutan. Untuk pembersih gigi, komponen utama pasta gigi adalah deterjen dan abrasif atau penggosok. Abrasif yang baik harus cukup keras untuk membersihkan gigi, tetapi jangan sampai merusak email. Pasta gigi
Biasanya ditambahkan senyawa fluorin untuk menguatkan email gigi dan mencegah karies. Untuk pembersih rambut digunakan shampoo. Shampoo mengandung bahan utama deterjen yang diberi bahan tambahan untuk memperbaiki kerja shampoo, yaitu penstabil asam, protein rambut, serta kondisioner. Perbedaan shampoo untuk kulit kering, normal, dan berminyak adalah pada kadar deterjen. Untuk kulit berminyak, umumnya mengandung deterjen yang lebih banyak. Pada umumnya, pembersih lantai menggunakan bahan baku karbon atau amoniak atau NH3, dan zat tambahan tertentu untuk mengatasi bau. Kedua zat tersebut, selain dapat membersihkan lantai, juga sebagai desinfektan atau dapat mematikan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan untuk pembersih motor atau mobil, digunakan sabun pencuci khusus yang menghasilkan sedikit busa dan mengandung zat yang mengkilapkan kendaraan. Selain memberikan manfaat, penggunaan bahan kimia pada produk pembersih ternyata memberikan efek samping. Efek samping dari penggunaan produk pembersih seperti sabun dan deterjen adalah menimbulkan limbah rumah tangga berupa busa. Busa yang ditimbulkan sabun dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah. Sedangkan busa yang dihasilkan oleh deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Selain menimbulkan limbah busa, sabun dan bahan pencuci merupakan salah satu bahan kimia rumah tangga yang berbahaya. Sehingga, bahan kimia ini harus disimpan dengan benar. Bahan aktif pada pembersih lantai adalah benzalkonium klorida. Senyawa ini bersifat deterjen sekaligus desinfektan, bersifat kaustik dan korosif. Jika dosis yang digunakan berlebih, dapat menyebabkan iritasi kulit. Dan jika terkena mata, akan menyebabkan gangguan seperti gatal, bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada kornea. Cara mencegah efek samping dari penggunaan bahan pembersih kimia antara lain: 1. Menggunakan deterjen dengan konsentrasi atau dosis komponen-komponen yang encer dan kadar ABS yang rendah. 2. Menggunakan deterjen yang mudah terurai, seperti sodium dodesil sulfat atau SDS. 3. Menyimpan bahan kimia seperti sabun dan deterjen di tempat yang terhindar dari jangkauan anak-anak. 4. Menghindari penggunaan pasta, shampoo, serta pembersih lantai secara berlebihan.